hewan sebagai tokoh-tokohnya dan memiliki perlakuan seperti hewan, seperti manusia. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Siapa yang pernah baca teks prosedur? Saya, Bu. Oke, semuanya sudah pernah ya. Apa itu teks prosedur? Teks yang pertama ini, langkah-langkah. Iya, benar Zahra. Teks yang berisi tentang langkah-langkah. Nah, pengertian teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tahapan dalam melaksanakan suatu kegiatan supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, biasanya teks prosedur itu tidak hanya makanan ya, tidak hanya buat nasi goreng atau buat kopi, tapi juga mengoperasikan alat, misalkan teks prosedur cara menarik uang di ATM gitu contohnya. Baik, kemudian ada pun karakteristik umum dari teks prosedur. Yang pertama yaitu ada tujuan. Jadi harus ada tujuan di dalam teks prosedur tersebut. Kemudian ada langkah-langkah dan penutup. Kemudian yang kedua memakai kata keterangan. Yang ketiga berisi tahapan secara terperinci. Nah, ini yang pertama ya, ada tujuan, langkah-langkah dan penutup. Jadi tujuan itu setiap teks prosedur memiliki tujuan yang jelas. Misalkan prosedur membuat kopi, berarti tujuannya Buat kopi. iya, tujuannya untuk membuat kopi yang enak. Membuat nasi goreng yang enak dan lezat gitu. Jadi harus ada tujuannya. Kemudian langkah-langkah. Nah, ini bagian ini merupakan inti dari teks prosedur. Langkah-langkah disusun secara berurutan dan detail, mulai dari persiapan hingga tahap akhir. Nah, begitu. Jadi yang pertama apa dulu? Misalkan teks prosedur membuat kopi, panaskan air terlebih dahulu, kemudian tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas, misalkan. Kemudian tuangkan air dan aduk, gitu. Jadi harus runtut, begitu ya. Jangan sampai nggak runtut. Nanti kalau tidak runtut, percobaannya tidak berhasil. Dan teks prosedurnya berarti memang tidak betul, gitu. Kemudian penutup. Nah, bagian penutup ini biasanya berisi kesimpulan atau catatan tambahan. Misalkan ikutilah prosedur tersebut agar hasilnya maksimal. Misalkan ada kalimat tersebut di bagian akhir, gitu. Nah, yang selanjutnya ada memakai kata keterangan. Dan di dalam teks prosedur tersebut biasanya memiliki keterangan. Misalkan keterangan waktu. Nih, contohnya kemudian, setelah itu, terus terakhir, atau mungkin gini, masak puding dalam waktu 5 menit, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk keterangan waktu. Nah, kemudian kata keterangan tempat, misalnya di atas, di dalam, di samping, gitu. Masukkan bubuk ke dalam gelas, gitu. Itu kan berarti tempat, keterangan tempat. Kemudian ada keterangan cara, misalnya berlahan-lahan, dengan hati-hati, secara merata. Misalkan ketika membuat bakwan, aduk tepung secara merata, gitu. Kemudian ada kata keterangan jumlah, misalnya 2 sendok makan, 11 penuh, gitu. Jadi harus ada jumlahnya ya. Misalkan kita mau membuat pisang goreng, nah di situ tidak ada jumlahnya di situ, masukkan garam. Nanti takutnya ada yang mencontoh teks prosedur tersebut, kemudian dia tidak tahu jumlah garamnya itu berapa, jadinya keasinan gitu. Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada keterangan jumlahnya. Nah, ini untuk membuat langkah-langkah membuat makanan atau minumannya, seperti itu.
Ayo. Berarti kalau kita lagi masak mie juga itu termasuk prosedur apa ya? Iya benar Dimas. Jadi sesederhana itu masak mie instan memang namanya mie instan, tapi tetap ada prosedurnya Dimas ya. Jika merebus air, kemudian memasukkan mie, memasukkan bumbu, rebus mie selama 3 menit gitu. Itu termasuk prosedur. Tuh, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Ibu rasa paham ya. Paham, Bu. Nah, ini yang keempat, memuat informasi. Yang pertama, bahan atau alat yang dibutuhkan. Nah, ini apa saja yang perlu disiapkan sebelum mulai prosedur. Nah, biasanya sebelum langkah-langkah itu ada di bagian atas bahan dan alat. Gitu. Misalkan pembuat nasi goreng ada bawang putih, bawang merah, nasi dan sebagainya. Kemudian alatnya misalkan wajan atau pisau gitu. Jadi harus ada keterangan bahan-bahan apa yang perlu disiapkan. Harus ada di bagian awal gitu. Kemudian waktu yang diperlukan. Nah, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur. Nah, kira-kira berapa waktunya? Itu terus tingkat kesulitan, seberapa sulit prosedur tersebut untuk dilakukan. Gitu. Nah, ini selanjutnya ada teks prosedur kerajinan bros. Coba Amanda bacakan ini alat dan bahan tuh. Alat dan bahan. Baik Ibu, jadi alat dan bahan untuk membuat kerajinan bros yaitu yang pertama ada gunting, kain batik, manik-manik, benang dan jarum, kain flanel, peniti KW, dan lem tembak. Ya, baik. Dimas bacakan langkah-langkahnya. Baik, yang pertama potong kain batik berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm, buatan sebanyak lingkaran. Yang kedua, tusuk kain batik menjadi setengah lingkaran. Setelah itu jahit menjadi satu secara selang-seling. Yang ketiga, lalu tarik sampai apa itu? Ke ujung benang. Yang keempat, lakukan hal itu sampai 5 kali. Kelima, setelah itu gunting kain flanel berbentuk lingkaran lalu pasang pada bagian belakang bros menggunakan lem tembak. Yang terakhir, lalu pasang manik-manik pada bagian atas bros. Oke, baik. Terima kasih Amanda dan Dimas yang sudah membacakan. Jadi kita bisa dilihat ya di sini ada alat dan juga bahannya terlebih dahulu, kemudian langkah-langkahnya. Ini ada keterangan waktu. Kemudian ya ini lengkap ya. Jadi mudah dipahami. Kalau teks prosedurnya lengkap itu akan mudah dipahami oleh pembaca. Gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi tidak sebelum Ibu memberikan tugas kepada kalian? Tadi saya nomor itu. Oke, baik cukup ya. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas untuk membuat teks prosedur bebas, teks prosedur apa saja. Silakan Ibu beri waktu selama 2 menit untuk membuat teks prosedur. Oke, silakan dikerjakan. 2 menit ya, Bu. Apa aja tadi? Ini amanah, silakan membuat teks prosedur apa saja. Kemudian nanti dibacakan. Baik Ibu. Ya, Ibu beri waktu 2 menit. Iya, membuat. Ya nanti kalau Tidak ada ada yang salah kan Bu? iya dalam proses itu wajar kalau ada kesalahan karena kita semua masih belajar gitu. Dimas sudah mengerjakan Dimas. Lagi udah, Bu. Oh lagi membuat ya. Ya. Oke, baik.
Baik, sudah ya? Sudah ya? Coba Dimas bacakan tes prosedur apa? Baik, saya akan membacakan tes prosedur cara memasak tulisan. Baik, Jadi silakan. yang pertama, rebus mie dengan air yang mendidih. Kita pertama-tama itu rebus air terlebih dahulu. Setelah itu kita buka minyak, tuang bumbu-bumbunya ke dalam mangkuk. Setelah air mendidih, kita masukkan minyak. Ini rebus teman-teman, kami goreng. Ya. Jadi nanti rebus dulu. Ya. Setelah itu, setelah cukup matang, kita tiriskan minyak beberapa menit. Terus kita buang sedikit air ke tempat yang sudah ada bumbunya. Terus kita sebut itu. Terus tuangkan bumbu-bumbu yang ini yang ada kan bumbu-bumbu yang akhir itu ucap tadi biasanya. Terus selesai, selamat menikmati. Diaduk dulu tidak Dimas? Ya, maksudnya dari dulu. Nah, itu kurang satu tahap. Jadi harus ada tahapnya. Diaduk dulu. Nanti kalau diginin asin dong, bumbunya tidak tercampur dengan rata. Kemudian tadi dari tes prosedur Dimas tadi ada yang kurang. Apa coba? Alat dan bahan. Iya, alatnya apa saja? Bahannya misalkan tentu saja gitu. Mana coba? Baik Ibu. Bacakan. Baik Ibu, saya akan menjelaskan teks prosedur tentang cara mematikan komputer. Baik. Yang pertama yaitu tutup semua aplikasi yang sedang aktif. Lalu tekan tombol start atau logo Windows. Lalu pilih shutdown. Lalu tunggu sampai komputer itu benar-benar mati Ibu. Setelah itu, setelah komputer sudah benar-benar mati, tekan tombol pada monitor dan speaker. Lalu yang terakhir yaitu dapat mencabut kabel listrik. Oke, baik Amanah, bagus. Sudah tepat ya, karena ini tentang komputer jadi tidak perlu ada bahan. Pasti ada alatnya yaitu komputer. Coba, Zahra. Baik Bu, saya disinyakan bacakan teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng. Wah, coba Zahra gimana? Alatnya panci dan ini Bu, saya nggak tahu namanya Spatula. Oh ya, terus bahannya itu 500 gram nasi putih, 1 telur ayam, 2 sendok saus, 2 sendok makan saus tomat, dan 4 sendok makan kecap manis. Bumbunya itu ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, garam secukupnya, setengah sendok teh terasi, 3 buah cabai. Cara memasaknya, haluskan semua bumbu yang sudah disiapkan, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Lalu ketika minyaknya sudah panas, masukkan 1 butir telur, orok-arik telurnya sampai matang. Kalau sudah matang, angkat dan dinginkan telur. Kemudian tumis bumbu yang sudah halus. Selanjutnya tambahkan nasi putih dan aduk sampai semuanya rata. Setelah rata, telur yang sudah diolah tadi campurkan saus tomat dan kecap manis, aduk kembali, dan nasi goreng siap dihidangkan Ibu. Baik, bagus ya Zahra ya. Ada alat dan bahan dan juga langkah-langkahnya juga lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Ayo, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian juga paham dengan materi ini tentang teks prosedur. Silakan Amanah bacakan kesimpulan hari ini. Baik Ibu, jadi simpulan untuk pembelajaran pada hari ini yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tahapan dalam melaksanakan suatu kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Lalu karakteristik umum teks prosedur yaitu terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Lalu memakai kata keterangan berisi tahapan secara terperinci. Oke, baik, terima kasih Amanah. Ibu rasa cukup. Kepada ketua kelas silakan menyiapkan doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anakku yang sudah berpartisipasi.
Semoga ilmunya bermanfaat. Akhiri.